Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk selalu mengutamakan Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan berkat yang Tuhan berikan. Di pagi hari ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Tuntun dan berkati kami, agar kami semakin mengerti firman-Mu. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis di Roma pasal 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, kita selalu berdampingan dengan orang lain yang mungkin kita kenal, atau bahkan mungkin yang tidak pernah kita kenal. Itu akan selalu terjadi dimanapun kita berada. Oleh karena itulah, perjumpaan dengan orang yang berbeda ini seharusnya menjadi hal yang positif kita persiapkan. Bagaimana supaya kita hadir berjumpa dengan orang lain tidak memunculkan perselisihan, tetapi malah memunculkan kebaikan. Jika kita melihat perselisihan seakan-akan hal yang sudah semakin sering terjadi, bahkan main hakim sendiri sepertinya sudah menjadi budaya. Rasa benci seakan-akan harus dibalaskan. Bahkan hal yang sangat sederhana pun bisa memunculkan tindakan kriminal yang sangat besar dan berbahaya. Seakan-akan ini juga menjadi hal yang dibenarkan. Seakan-akan ini menjadi sebuah perjuangan atau pembelaan harga diri. Ada sebuah suku yang memiliki kebiasaan tentang pembalasan. Di beberapa waktu yang lalu, mereka meyakini bahwa pembalasan itu adalah pembelaan nama baik. Apa yang dilakukan orang kepada keluargaku, itu harus kulakukan kepada mereka. Jika aku melakukannya, aku menjaga nama baik keluarga. Jika aku tidak melakukannya, berarti aku tidak menghargai, membiarkan nama keluargaku semakin dirusak. Dan ini tidak terjadi hanya saat ini. Dalam konteks Alkitab pun itu sering terjadi. Pembalasan itu adalah cara untuk memutus kejahatan. Itulah yang sering terjadi. Mata ganti mata, tangan ganti tangan. Setiap kejahatan akan dibalaskan dengan kejahatan yang sama kepadanya. Di banyak tempat memang ini sukses mengurangi perbuatan kejahatan. Tetapi apakah memang hal ini dikehendaki oleh Tuhan? Perselisihan itu pun terjadi dalam jemaat Roma. Perjumpaan dengan orang-orang yang berbeda keyakinan ini menimbulkan hal yang tidak baik, bahkan mungkin rasa sakit hati. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Apakah kita berhak untuk membalas? Dan saat ini juga kita pasti pernah berselisih dengan orang lain. Mungkin sangat membuat kita kecewa. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus membalaskan supaya persoalan selesai? Apakah kita harus merencanakan hal yang tidak baik supaya persoalan selesai? Firman Tuhan mengajarkan kita bahwa tugas manusia itu adalah melakukan kebaikan, bukan membalas. Itu adalah tugas Tuhan untuk menghakimi manusia berdasarkan perbuatannya. Yesus hadir ke dunia ini untuk memperbaiki karya ciptaan yang sudah rusak,
untuk memperbaiki kembali, untuk mendamaikan, untuk menebus kembali manusia-manusia yang sudah berdosa. Tetapi penebusan ini tidak serta-merta menghilangkan kejahatan itu. Oleh karena itulah tugas orang percaya hadir ke dunia ini untuk memutus kejahatan itu. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Apakah seperti yang perjanjian lama membalaskan kejahatan dengan kejahatan yang setimpal? Ternyata itu juga akan memunculkan sakit hati. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Kasihilah sesamamu. Berbuat baiklah kepada orang yang menyakiti engkau. Demikianlah nantinya kejahatan itu akan hilang. Karena pertama, tugas manusia adalah untuk menjadi berkat, untuk mengasihi. Yang kedua, pembalasan itu adalah milik Tuhan. Oleh karena itu, dalam firman Tuhan ini diajarkan nasihat-nasihat kepada orang percaya dalam persekutuan, agar kiranya dimanapun kita berada, kita jangan menjadi hakim atas perbuatan orang lain, tetapi biarlah kita menjadi tiang doa yang mendoakan semua orang, karena memang untuk itulah kita dipanggil. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini. Firman yang kami dengarkan mengajarkan kami agar mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan, bahwa penghakiman adalah milik Tuhan. Biarlah kami sebagai orang yang Kau pilih menjadi sumber kebaikan, menjadi tiang doa bagi sesama kami, agar kiranya firman-Mu semakin berkuasa dalam kehidupan kami. Di dalam nama Anak Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.